Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kisah dan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi penutup. Beliau merupakan keturunan suku Quraisy yang dilahirkan di kota Mekah dari seorang ibu bernama Aminah. Dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu Raja Abrahah bersama bala tentaranya yang mengendari gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Namun Allah menggagalkan rencana tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah telah wafat sejak Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Sementara itu ibunda meninggal pada usia Nabi Muhammad masih kecil. Beliau pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Muhammad kecil tidak begitu lama diasuh oleh kakeknya. Setelah Abdul Muthalib wafat, Abu Thalib sebagai pamannya mengasuh Muhammad kecil. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah bekerja sebagai pengembala. Karena sifatnya yang jujur, banyak penduduk Mekah yang menitipkan hewan ternaknya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk digembalakan. Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, beliau diajak pamannya pergi berdagang ke Syam. Sewaktu di Syam, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairo. Ia berkata bahwa kelak Muhammad kecil akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebab Buhairo melihat tanda-tanda tersebut pada Nabi Muhammad. Ia pun berpesan pada Abu Thalib untuk selalu menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Buhairo meminta mereka untuk segera meninggalkan Syam. Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang yang baik, budi pekertinya, indah akhlaknya, serta selalu berkata jujur. Suatu waktu Siti Khadijah mengamanahkan barang dagangannya untuk dibawa ke Syam oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah merupakan seorang pengusaha wanita yang sangat kaya. Khadijah sangat puas dengan hasil kerja Nabi Muhammad sepulangnya Nabi Muhammad dari Syam. Rupanya diam-diam Siti Khadijah menaruh hati pada Nabi Muhammad. Kemudian mereka menikah saat Siti Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Perangai penduduk kota Mekah saat itu membuat hati Nabi Muhammad gelisah. Mereka menyembah berhala dan berperilaku tercela. Nabi Muhammad pun menyendiri ke Gua Hiro di Jabal Nur. Di gua tersebutlah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di usianya ke-40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad menggigil ketakutan saat Jibril menyampaikan wahyu pertama, surat
Al-Alaq ayat 1-5. Saat tiba di rumah, Nabi Muhammad menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah segera menyelimuti dan menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Saat itulah kaum kafir Quraisy merasa terancam. Mereka melakukan berbagai cara untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Salah satu di antaranya adalah paman Nabi Muhammad sendiri yang bernama Abu Lahab. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan kurang lebih selama 3 tahun. Ibnu Hisham menjelaskan bahwa cara dakwah sembunyi-sembunyi ini diawali dengan menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang dan kerabat dekat Nabi. Sehingga dalam sejarah muncul sebuah istilah asabiun al-awalun sebagai apresiasi untuk beberapa sahabat dari kalangan Quraisy yang memeluk Islam pertama kali. Beberapa sahabat inilah yang kemudian menyebarkan jaringan dakwah Islam lebih luas lagi. Ibnu Hisham menghitung kira-kira ada 40 orang yang berhasil memeluk Islam lewat tahap dakwah itu. Rasulullah SAW menemui mereka satu persatu dan mengajarkan ajaran Islam yang juga turun secara berangsur-angsur. Pada suatu malam Nabi Muhammad mengalami perjalanan luar biasa yang disebut Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan yang ditempuh hanya dalam 1 malam dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis di Palestina. Lalu naik ke langit 7. Dari perjalanan ini Nabi Muhammad membawa perintah untuk Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, kaum kafir Quraisy semakin membenci. Mereka bahkan menganggap Rasulullah hanya sedang mengarang cerita saja. Pengikut Rasulullah yang imannya lemah pun banyak yang murtad. Pertentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad semakin menjadi. Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Berkelompok-kelompok orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah disebut juga sebagai kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin adalah kaum Ansor. Kaum kafir Quraisy yang mengetahui hal ini berencana untuk mencelakakan Nabi Muhammad. Mereka tidak mau ajaran yang dibawa Rasulullah semakin meluas. Pada malam hari Nabi Muhammad pergi ke Madinah bersama Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang suruhan kaum kafir Quraisy. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di gua Sur. Sementara itu orang-orang suruhan itu terkejut karena tidak menemukan Nabi Muhammad di rumahnya. Mereka hanya menjumpai Ali bin Abi Thalib yang tengah tidur di kamar Rasulullah. Setelah situasi aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar disambut penuh sukacita oleh kaum muhajirin dan kaum Ansor
Nabi pun kembali melanjutkan dakwahnya. Nabi Muhammad beserta pengikutnya kembali ke Mekah. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, kaum Quraisy merasa ketakutan melihat jumlah mereka yang datang begitu banyak. Namun kedatangan Rasulullah dan para pengikutnya bukan untuk menyakiti kaum Quraisy. Mereka hendak membersihkan Ka'bah dan hal-hal yang telah mengotori kesuciannya. Banyak dari kaum kafir Quraisy yang menyatakan keislamannya. Tidak hanya itu, banyak juga orang-orang dari penjuru negeri berbondong-bondong menyatakan keimanan dan keislaman mereka. Pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin melaksanakan haji wada. Saat itu turunlah wahyu terakhir dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, surat Al-Maidah ayat 3. Tak lama setelah haji wada, Nabi Muhammad jatuh sakit. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pada usia 63 tahun, Rasul meninggalkan kitab Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam hingga akhir zaman, yaitu wafat. Masjid Nabawi merupakan masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 setelah Hijriah. Setelah hijrah ke kota Madinah. Masjid Nabawi salah satu masjid terbesar di dunia dan dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad. Luas awal Masjid Nabawi adalah 50 kali 50 meter. Kini luasnya sudah mencapai dari 165.000 meter persegi. Ya, 165.000 meter persegi. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kitab ini merupakan kitab terakhir yang wajib diimani oleh setiap muslim. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat sebagai pedoman hidup manusia. Itulah tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan menjadikan keimanan takwa meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.